Tak bisa dipungkiri kalau nama Marcelino Ferdinand adalah salah satu bakat terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, di mana pemain jebolan Persebaya itu bahkan udah mampu tembus ke timnas senior Indonesia ketika usianya masih 17 tahun. Meskipun begitu, perjalanan karir Marcelino khususnya di Eropa sangatlah tidak mudah. Tentu dalam hal ini masih banyak PR yang harus dibenahi oleh Marcel sendiri andai ia ingin terus survive di Eropa. Nah, di Oxford sendiri, sebenarnya Marcelino pelan-pelan telah mengalami perkembangan, yang mana itu terlihat dari apa yang ia tampilkan ketika membela Indonesia. Tapi kembali lagi, di klub, Marcheng ibaratnya masih belum jadi apa-apa. Apalagi di sepak bola Inggris, yang mana seorang Oli Rummenigge aja masih sulit untuk konsisten jadi starter. Namun Marcheng jelas bukan tanpa harapan. Performanya di tim U21 Oxford terbilang oke, bahkan terlalu bagus. Terbaru satu gol yang ia lesahkan ketika Oxford U21 imbang 2-2 melawan Luton Town, seolah jadi bukti jika kemampuan Marcelino nggak seburuk yang orang kira. Bahkan menurut laporan beberapa sumber, opsi peminjaman adalah yang terbaik untuk mengembangkan potensi Marcel, yang mana itu jelas berkaitan dengan kontraknya yang akan kelar Juni 2026 mendatang. Dan setidaknya ada 5 tim dari League One atau Divisi 3 Inggris yang siap menaruh atensi pada gelandang U20 tersebut. Meskipun di satu sisi ada Martin Paes yang siap menjadi jembatan bagi Lino andai mencoba tantangan ke MLS. Karena menurut Martin, MLS sangat cocok dan ramah dalam memberikan kesempatan bagi pemain muda. Dan sejatinya yang dibutuhkan Marcelino Ferdinand pasti menit bermain di tim reguler, karena bagaimanapun kedepannya persaingan di timnas Indonesia akan jauh lebih ketat seiring munculnya nama-nama baru, entah dari pemain keturunan atau pemain muda dari timnas U17, U20 yang bisa aja mengancam posisinya. Marcelino Ferdinand namanya memang udah mencuri perhatian ketika jadi salah satu pemain muda yang tampil luar biasa bersama Persebaya di Liga 1. Ketika itu Marcheng yang masih belia udah dipercaya Coach Aji Santoso untuk jadi jenderal lapangan tengah bajul ijo. Tiap musim 2021-2022, Marcelino Ferdinand mampu tampil sebanyak 23 kali di Liga 1 dengan torehan 4 gol dan 7 assist. Tentu saja itu adalah catatan yang sangat bagus bagi pemain yang masih sangat muda untuk tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Nah, salah satu kelebihan yang dimiliki Marcelino pasti soal mentalitas. Meskipun masih muda, Marcel nggak takut untuk yang namanya duel, serta memberikan arahan bahkan ke pemain yang secara usia jauh di atasnya. Itulah kenapa Shin Tae-yong ketika itu secara mantap memberikan debut internasional kepada Marcelino dalam laga melawan Timor Leste. Dan sejak saat itu, nama Marcelino benar-benar melambung tinggi sebagai wonderkid terbaik Indonesia hingga masuk ke 60 of the best young talent in the world football yang dirangkum oleh media ternama The Guardian. Yap, di dalam daftar itu, Marcel masuk bersama nama-nama top lainnya seperti Savinho yang kini main untuk Manchester City, Youssoufa Moukoko yang kini ada di Borussia Dortmund, hingga Gavi yang kini jadi andalan Barcelona. Intinya, secara bakat dan talenta, Marcel memiliki semuanya untuk menjadi seorang pesepak bola hebat. Yap, setelah melakoni musim yang hebat di Persebaya, tibalah bagi Marcheng buat menapaki karir di Eropa. Dan KMSK Denze, tim Divisi 2 Belgia adalah pelabuhan barunya kala itu. Namun sayang, selama 1,5 tahun di sana, Marcheng cuma mampu mencatat 7 penampilan kompetitif dengan koleksi 1 gol. Sebuah catatan yang terbilang minim, yang mana itu menjadi indikasi mengapa performanya sempat menurun di timnas. Nah, setelah lepas dari Belgia, Marcheng bergabung nih ke Oxford pada Agustus 2024 dengan kontrak selama 2 tahun sampai Juni 2026. Namun kembali lagi, sepanjang musim ini Marcheng belum 1 menit pun dipercaya tampil di Championship, dan ia pun baru tampil 1 kali buat tim senior Oxford ketika di Piala FA. Selebihnya Marcheng hanya bermain di level U21. Meskipun begitu, Marcheng nggak menyerah dan terus berusaha bekerja keras. Dan beneran aja, meskipun terbilang masih kurang untuk level Championship, namun di level U21 Marcheng dinilai punya sisi keunggulan lebih, yang mana itu juga dialami oleh Justin Hubner. Terlalu bagus di U21 tapi masih kurang untuk tim senior. Terbaru dalam laga melawan Luton Town U21, Marcheng kembali mencetak gol saat timnya main imbang 2-2. Sesuatu yang sekali lagi jadi bukti
Kalau Marcelino ini sebenarnya bagus, cuman dia masih butuh waktu, apalagi sepak bola Inggris dikenal memiliki intensitas yang tinggi. Dan Marcel mengakui kalau salah satu kelemahannya adalah sering out of position, serta pastinya soal decision making. But that's okay, karena yang terpenting Marcel masih mau mengakui kekurangannya dan mau buat belajar, kan gitu. Lebih lanjut, kontrak Marcelino sendiri akan habis di akhir musim 2026. Yang mana artinya jika ingin bertahan di klub ini lebih lama, paling enggak musim depan Marcel harus bisa membuktikan diri. Dan salah satu opsi paling realistis udah pasti adalah peminjaman. Nah, dirangkum dari berbagai sumber, setidaknya udah ada 5 tim dari League One atau tim Divisi 3 Inggris yang menaruh atensi kepada Marcheng. So pasti itu nggak ada masalah karena Elkan pun sekarang juga main di League One dan nyatanya kemampuannya semakin berkembang karena sering mendapatkan menit bermain yang reguler selama dia fit dan tersedia. Yang pertama ada Wigan Athletic. Tim yang satu ini dikenal sebagai tim yang fokus pada penguasaan bola dan serangan cepat. Dengan pola 4-2-3-1, Wigan dirasa cocok dengan gaya main Marcelino yang sangat bagus bila dimainkan sebagai nomor 10 free roll. Terlebih Wigan juga sering banget jadi rumah peminjaman bagi pemain muda. Dan salah satu pemain muda yang berhasil berkembang pesat di sana adalah Reece James yang kini main untuk Chelsea. Kemudian yang kedua ada Charlton Athletic. Di bawah Nathan Jones, tim ini memiliki gaya bermain intens dengan pressing tinggi dan transisi cepat yang cocok dengan dinamisme Marcelino. Mereka sering memainkan formasi 4-3-3 atau 4-2-3-1, memberikan ruang untuk pemain kreatif di lini tengah atau sayap. Nah, Charlton sendiri biasanya sering bersaing di papan tengah hingga atas League One, sehingga itu bisa memberikan Marcelino panggung untuk bersinar di pertandingan penting. Selain itu, Nathan Jones juga dikenal sangat suka memberikan kesempatan pada pemain muda, sehingga ya, kalau Marcheng ke sana, kesempatan baginya jauh lebih terbuka. Yang ketiga ada Barnsley. Gaya main tim ini cenderung mengandalkan intensitas tinggi dan serangan balik, di mana itu terbilang mirip dengan gaya main timnas Indonesia di bawah asuhan STI. Dan sejatinya gaya main seperti itu sangat cocok dengan kemampuan Marcelino dalam dribble dan menemukan ruang di pertahanan lawan seperti yang ia perlihatkan di laga versus Arab Saudi. Nah, Barnsley sendiri diketahui membutuhkan pemain serbaguna di lini serang, terutama setelah kehilangan beberapa pemain kunci di bursa transfer sebelumnya. Dan Marcelino bisa bermain sebagai winger atau gelandang serang dalam formasi 3-4-2-1 atau 4-2-3-1. Keempat ada Lincoln City. Di bawah Michael Skubala, tim ini dikenal dengan pendekatan taktikal yang fleksibel dan sangat fokus pada pengembangan pemain muda. Mereka sering menggunakan formasi 3-5-2 atau 4-3-3, di mana Marcelino bisa bermain sebagai winger atau gelandang serang. Yap, Lincoln City sendiri jelas membutuhkan tambahan kreativitas di lini tengah dan sayap, terutama setelah beberapa pemain tidak konsisten musim ini hingga tim ini cuma berada di posisi 11 sejauh ini. Kelima ada Exeter City, tim yang fokus pada pengembangan pemain muda dan bermain dengan gaya menyerang di bawah. Gary Caldwell dirasa memang cocok buat Marcelino. Dengan menggunakan formasi 4-3-3, jelas ini bisa memberikan ruang untuk Marcelino untuk unjuk kemampuan baik sebagai gelandang ataupun winger. Yap, Exeter sendiri biasanya berada di papan tengah. Dan bagi Marcel, tim itu menawarkan keseimbangan antara stabilitas dan kompetisi. Oleh karenanya, dengan pressure yang terbilang minim, Marcel bisa bermain lepas tanpa harus takut mikirin hujatan dari fans. Ya, pada intinya Marcelino harus bisa membuktikan dirinya layak dan benar. Kalau dia semisal beneran pindah ke League One, lalu tampil bagus, besar kemungkinan kontraknya akan diperpanjang oleh Oxford. Sekaligus Marcel bisa menjaga match fitness-nya tetap stabil karena rutin bermain.
Yap, terlepas dari apapun, semoga aja Marcelino bisa terus berkembang dan jangan pernah kepikiran buat balik ke Liga Asia, ASEAN, apalagi Liga 1 dalam waktu dekat. Karena Mimin pribadi percaya, kalau Marcel punya potensi yang belum 100% ia keluarkan. Dan mungkin bisa juga Marcel mendengarkan ucapan dari Martin Paes kalau ia siap menjadi jembatan bagi pemain muda Indonesia yang mau mengembangkan karir di MLS. Karena menurut Martin, MLS sangat cocok buat pemain muda khususnya Indonesia. Terlebih, selain Rizky Ridho, Marcelino juga dianggap sebagai produk Liga 1 terbaik yang benar-benar layak mendapatkan kesempatan di luar negeri. Tapi kembali lagi, semua tergantung dari Marcelino itu sendiri, kan gitu. Karena bukti sudah ada yaitu Elkan Bagot yang di League One kini benar-benar mendapatkan menit bermain reguler dan Blackpool siap mempermanenkan Elkan di musim depan. Intinya buat Marcelino atau pemain-pemain abroad yang masih sulit dapat menit main seperti Rafa ataupun Nathan, kalian punya potensi tapi ya emang harus kerja keras lagi buat mencapai level yang diinginkan.